Contoh di Quran Firaun. Ibu kenal Firaun? Ayo bilang kenal. Langsung saya berhenti pengajian nih. Ada ibu yang angguk, mohon Pak. Aduh. Firaun itu bukan nama asli, gelar. Faraoh, gelar pemimpin tertinggi di Mesir pada waktu itu. Raja. Maksudnya apa? Kalau diberi kedudukan tinggi, hati-hati akan ada potensi-potensi penyimpangan. Harus paham orang sekitaran, mitigasikan siapa orang terdekat, siapa yang membisikkan, kalimat apa yang diberikan. Korun bukan nama asli. Ya. Koroh asalnya, yang punya harta banyak seperti sebenua. Hati-hati kalau punya harta banyak, semakin naik harta, semakin ada potensi penyimpangan. Potensi dengan harta yang menyimpang disebut bagho, potensi kedudukan yang menyimpang disebut togo. Idhab ila fir'auna innahu togo, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagho. Kalau belum kaya, gayanya biasa, nyapa, jalan masih bisa assalamualaikum. Sudah jadi crazy rich, richnya hilang, crazy-nya muncul. Udah pamer, flexing, macam-macam. Potensi penyimpangan bisa terjadi. Balik lagi, terapkan rumus ini kepada hadis tadi. Ada seorang sahabat jatuh cinta pada seorang perempuan. Nah, jatuh cinta ini akan terjadi dimanapun. Termasuk jamaah-jamaah ini nih. Hati-hati bu tuh. Ya, jatuh cinta. Nah, perempuan yang ditaksir ini namanya Ummul Qais. Kata Ummul Qais, nah ini panduan bu, bagus. Kalau kamu mencintaiku, ikut hijrah, ikut Nabi. Ah, mahal itu bu. Ini standar. Kalau ibu, bapak cari menantu, standar yang pertama, ini jarang dibahas di hadis ini. Cari yang pertama itu ukurannya, standar imannya yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Fadfar bidatid dini taribat yadah. Kalau pilihan pertama ini lekat pada imannya, akhlaknya, kemuliaannya, pasti rumah tangganya bahagia dan beruntung. Kenapa? Karena asbabnya umumnya orang cari dua hal. Maaf, kalau bukan materi, harta, kedudukan latar belakang, atau tambahan dari fisikal, itu wajar. Pilih gantengnya, gitu kan? Tegapnya, cakepnya, dompetnya, nah itu biasa. Yang perempuan cantiknya, anggunnya. Cuma kalau berumah tangga ukurannya semua material, fisikal, nggak akan langgeng. Cantik memudar, begitu cantiknya pudar, nah, pindah ke yang lain. Materi bisa berkurang, begitu berkurang, cari yang lain. Alih-alih sayang pada suami, perhatian pada suami orang. Alih-alih cinta pada istri, mulai beralih pada cinta pada istri orang lain. Maka apa yang menjaga itu? Agama. Nah ini Ummul Qais ini ngasih syarat, saya mau hijrah, kalau cinta ikut hijrah. Boleh bapak terapkan. Anak bapak perempuan yang naksir 3 orang datang ke rumah, tanya, nama siapa adik? Ya, saya Torik pak. Coba baca surat At-Torik. Baca. Alhamdulillah, bagus, masuk list 1, ya kan? Adik siapa? Mulai gemeteran, gitu kan? Saya Ibrahim pak, baca Ibrahim, surat Ibrahim, surat 14, lancar, gitu kan? Yang ketiga, coba baca, gitu kan? Waduh, gak lebih repot lagi karena panjang. Abdi Yusuf pak, cuman panggilan sehari-hari, kulhu. Apa-apa, sekarang mulai marak tuh, mau nikah hafal Ar-Rahman dulu, gitu kan? Walaupun namanya Asep, hafalannya Ar-Rahman. Gak apa-apa itu buat ngejaga. Cek, lihat sholatnya, lihat agamanya, apalagi musim-musim seperti sekarang. Ya, yang kadang-kadang untuk nikah, masuk Islam hanya sekedar masuk buat nikah. Cek kepastiannya. Nah ini, yang pertama, ini jarang dibahas nih kajian 1 ini. Maka lelaki ini memutuskan karena saking cintanya ikut hijrah.
Pelajaran kedua, cinta itu kadang-kadang awas membutakan pikiran. Maka ditimbang. Jangan sampai nekat karena cinta orang tua dilanggar. Hati-hati itu. Diukur dulu, ini ukuran ikutnya benar enggak? Hijrahnya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pasti benar, pasti baik, pasti bagus. Ya kan? Tapi tiba-tiba anak ibu perempuan ikut laki-laki, nggak jelas ikutnya kemana, tinggalkan orang tuanya. Kita hijrah, bukan hijrah itu mah diculik. Hati-hati ya, nggak ada kawin lari itu. Capek. Di mana-mana kawin tuh duduk, diam, ya. Penghulu kawin lari, capek. Gimana bisa lari itu sambil nikah sambil lari? Ya. Jangan sampai dilanggar. Yang rawat bapaknya, yang rawat ibunya, uangnya habis. Taat pada ibunya nggak ada, pada bapaknya tertinggal. Kok tiba-tiba bisa taat pada orang baru dikenal, akad aja belum? Awas, hati-hati. Dulu, kalau mau nikah itu, laki-laki datang. Ketemu bapaknya. Setelah ditanya semua macam-macam, nanti diberikan 40 hari waktu. Ini mematangkan diri, yang perempuan diajarkan oleh ibunya. Dalam masa menunggu itu si perempuan dikasih daun pacar. Kalau sekarang hina itu. Nah, proses menunggu itu disebut pacaran namanya. Ya. Proses menunggu disebut pacaran karena si perempuan dikasih daun pacar menunggu 40 hari sampai matang, diajarin sama ibunya. Ya, kayak pami jadi istri kieu, ini teh masak teh pada kieu, suami teh kieu. Dari awal diajarin, yang laki-laki mematangkan diri. Dari mencari nafkah, diajarkan jadi suami yang baik, ngaji yang benar. Begitu nikah, dari dulu coba lihat orang tua dulu. Kalau nikah teh awet. Karena dipakai. Sekarang konsepnya berubah. Yang disebut pacaran teh naik beca berdua. Seakan-akan beca milik berdua, tukang beca nggak ada, lewat sampai maung di situ hilang satu tuh. Ustadz, kenapa belum kajian di Istiqomah? Saya tuh bingung, pas lewat saya bilang maungnya kan tadinya 4 tuh, ya tinggal 3. Lewat lagi tinggal 2, ini kemana itu maung T2 di situ tuh? Alhamdulillah sekarang jadi 4 lagi tuh, udah balik. Nah itu. Nah sekarang kita kembali. Jadi setelah memutuskan ikut hijrah, berangkatlah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Ini merasa ada yang nggak lengkap, saya takut hijrah saya ini hukumnya salah. Karena motivasinya untuk mengejar Ummul Qais. Apa ini pesan moralnya? Salah satunya sebelum masuk ke hadisnya. Pesan moralnya boleh jadi juga ada yang ingin hijrah. Hijrah itu kan nggak harus pindah tempat. Hijrah itu asalnya berpindah keadaan dari yang kurang baik jadi baik. Dari yang belum dekat dengan Allah jadi dekat dengan Allah. Tidak harus pindah tempat. Kecuali kalau di tempat itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Di tempatnya mau sholat susah, hijrah. Tapi kalau di tempat itu yang ke masjid banyak, yang ngaji banyak, cuman Anda yang belum ke masjid. Anda ingin hijrah, nggak usah pindah tempat, pindah kebiasaan. Ini rumah Masjid Al-Ikhlas, tetangga masjid. Jarak cuma 2 meter, speakernya ke arah rumah begini. Belum sempat ke masjid juga, tiba-tiba terfikir, kenapa saya belum mau ke masjid? Tiba-tiba berubah, nah itulah hijrah. Jelas? Tidak harus pindah tempat, bisa di pekerjaan. Ya, di pekerjaan Anda sulit untuk bisa menunaikan sholat. Mohon maaf, mau sholat susah, apalagi mau ngaji. Ya, sedangkan rezeki Allah sudah atur, pasti diberi. Catat tuh konsep itu. Tolong tanamkan pada jiwa kita. Kita itu rukun iman ada 6. 1 sampai 5 sering lulus, yang ke-6 sering gagal. 6 tuh kodo dan kodar. Di antara kodo dan kodar itu rizki. Rizki kita itu diatur, pasti diberikan kalau mau bergerak. Jadi prinsipnya kerja dimanapun rizki pasti datang. Ya, jadi kenapa harus memilih tempat pekerjaan yang menjauhkan seseorang dari Allah? Sok pilih mana? Gaji 100 juta tapi nggak bisa sholat. Atau gaji 1 juta bisa sholat. Tidak ada pilihan ketiga, 2 ini aja. Oh, pilih mana? Tak mudah kan? Ya, karena wajahnya udah kelihatan 100 juta sholat gitu. Sekarang ada orang milih jaga toko, gaji nggak seberapa, tapi nggak sholat. Jumatan nggak sempat, 5 waktu dibatasi.
Dan dia yakin yang ngasih rezeki Allah, tapi ninggalkan Allah. Ini nggak bisa jadi calon menantu, Bu. Allah aja dia tinggalin, apalagi anak ibu. Bikin status tuh. Jadi kalau ada anak menantu datang ke rumah calon, ditanya nggak sholat, tanya balik. Kamu Allah aja kamu tinggalin, apalagi anak saya. Gitu. Ya? Nah ini, orang ini merasa bersalah. Saya takutnya hijrahnya nggak tulus mengikuti Nabi, tapi karena ngejar Ummul Qais. Dikonsultasikanlah kepada Nabi. Itu sahabat tuh saking dalamnya pengetahuan tentang keimanan, sampai konsultasi. Maka datanglah beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ya Nabi, status hijrah saya bagaimana? Saya hijrah saking cintanya dengan Ummul Qais, saya ikuti hijrah ini. Apakah hijrah saya sah? Nah, kurang lebih begitu. Sama dengan motif yang kesini, judulnya ngaji, padahal ngincer ibunya si Siti itu. Ya, padahal ngincer si Fulana, atau ngincer sarapan gitu kan. Atau ngincer peluang yang lain. Nah itu masih kehitung ngaji, atau setengah pahala, atau pindah tuh. Mesti ada kepastian. Ya kan peluang itu bisa dibaca dimanapun. Apakah semua yang ngaji itu nanti semuanya sama ngaji? Kan kadang-kadang ada yang jualan. Nah hukum orang jualan di tempat orang ngaji, statusnya gimana? Dapat ngajinya enggak pahalanya? Kalau dengar ngaji itu sambil jualan, dapat enggak tuh pahala ngajinya? Atau cuma dihitung jualannya saja. Inilah hadis yang mengatur tentang hukum demikian. Hukum haji, ada yang jualan. Yang jualan depan Masjid Nabawi bagaimana? Ini saya mumpung ingat ya Pak Kasdam, izin ya. Nanti bulan depan kalau kajian, yang persit itu, UMKM-nya, itu tolong di depan tuh, dibikin stand. Ya, jamaah nanti beli itu hidupkan. Supaya hidup. Ya, yang persit-persit kan ada UMKM tuh, yang bikin kue, bikin makanan itu sampingkan, jadi sarapan bareng di situ. Ya, hidup. Jadi suasananya betul-betul manunggal sama, nyatu. Itu yang diajarkan Nabi dulu begitu. Ya, makanya Abu Darda bikin warung itu depan Masjid Nabawi. Tapi waktunya sholat, sholat. Setelah itu baru jualan. Kan indah ya, jualan nasi uduk. Nah, ngaji dulu, begitu selesai baru jualan. Ya. Nah, ini balik nih, bagaimana hukumnya seperti itu? Maka keluarlah kalimat Nabi yang tadi kita bacakan secara bersanad. Maka Nabi komennya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, saya bahas sedikit-sedikit. Innama adatul hasri li hasril hukmi 'alal madhkuri. Innama huruf pembatas untuk membatasi hukum pada yang disebutkan saja. Jadi ini rumus ya, ini mahal nih kuncinya, ngajinya agak mahal. Kalau baca Quran, baca hadis ada innama di awalnya. Maka hukumnya terbatas pada yang disebutkan saja. Nggak boleh keluar dari yang disebutkan. Contoh gini, zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Ada di mana? Surah ke-9. Ayat berapa? Ayat ke-60. Itu dibuka dengan innama shadaqatu. Cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Lil fuqara 1, wal masakin 2, wal amilina 'alaiha 3, wal muallafati qulubuhum 4, wa fir riqab 5, wal gharimin 6, wa fi sabilillah 7, wa ibnis sabil 8. Ke-8 ini, di luar 8 enggak boleh. Yatim disebut enggak tadi? Tidak, karena tidak disebut boleh enggak terima zakat? Belum tentu. Kalau yatimnya fakir, boleh. Yatimnya miskin, boleh. Bill Gates punya anak yatim, terima zakat enggak? Enggak, bapaknya orang kaya. Ya kan? Tapi kalau punya sifat yang tadi, boleh diberikan. Tapi infak boleh terima. Infak itu tidak harus uang. Teman Anda kaya, orang paling kaya sekota Bandung, muslim, meninggal bapaknya, yatim anaknya, sahabat Anda, tidak dikasih zakat, tapi infak boleh. Tahu anak itu senang mainan, ada robot-robotan, belikan itu sebagai infak penyambung persahabatan dengan bapaknya. Ada di mana ayatnya? Quran surah 2, ayat berapa? 215. Bagaimana bunyinya? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka konsultasi pada Muhammad, kalau mau infak bagaimana? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak cari yang terbaik. Untuk 5 golongan, 1 lil walidain orang tua,
2 wal aqrabin kerabat, 3 wal yatama, masuk di sini anak yatim. 4 wal masakin, orang miskin. 5 wabnis sabil, dalam perjalanan sulit. Paham sampai sini? Ini innama, gak boleh keluar dari 8 tadi. Hadis yang disampaikan oleh Nabi diikat dengan innama, artinya hukumnya terbatas. Innamal a'malu, semua perilaku, perbuatan itu, baik Anda hijrah, atau Anda makan, Anda minum, Anda kerja, Anda nulis, apapun pekerjaan Anda, mau di militer, di birokrasi, mau ngajar, termasuk ustadz yang ceramah, kiai yang berfatwa, habib yang mengajar, semua perbuatan itu dihukumi benar tidaknya, berpahala tidaknya, jadi ibadah atau rutinitas bin niat, bergantung pada niat.